nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan dan keistimewaan Islam, yang kitab ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita mengetahui keutamaan Islam dari sisi yang pertama, hakikat Islam itu sendiri. Yang kedua, keutamaan Islam ditinjau dari sisi kelebihan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Dan yang ketiga, bahwa seorang yang telah mengetahui keutamaan Islam, maka kewajiban mereka yang berikutnya adalah apa? Wajib untuk berislam. Maka insya Allah di bab yang kedua ini penulis kitab membuat judul Babu Wujubil Islam, bab wajibnya untuk berislam. Jadi penulis kitab menginginkan bahwa keutamaan yang ada sudah kita jelaskan kemarin, 2 pertemuan yang lalu, itu sudah kita ketahui. Maka berikutnya bagaimana? Yaitu kita diperintahkan masuk ke dalam Islam secara wujuban, secara wajib. Bukan pilihan. Keutamaan ini menunjukkan apa? Agar kita setiap manusia ini masuk ke dalam Islam. Baik dalam artian masuk ke dalam Islam dari agama di luar Islam, Yahudi, Nasara dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita masuk ke dalam Islam dalam artian apa? Kita kembali kepada syariat Islam. Karena manusia itu walaupun mereka sudah Islam, banyak sisi keislaman yang belum dia masuki. Makanya di antara doa yang setiap hari kita minta kepada Allah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa maknanya? Orang-orang Islam yang sudah masuk Islam berarti mereka dalam keadaan sesat sehingga minta kepada Allah petunjuk? Oh bukan. Jadi para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hidayah nau'an. Hidayah itu ada 2 macam. Yang pertama, hidayatun ilas sirat. Hidayah menuju jalan, yaitu apa? Untuk masuk Islam. Ini hidayah besar. Ada orang dulunya non-muslim, mereka musyrikin, ahlul kitab, masuk Islam, hidayah yang pertama. Atau Allah takdirkan kita terlahir dari keluarga Islam. Berarti apa itu? Sudah mendapatkan hidayah Islam yang pertama. Hidayatun ilal Islam. Ilas sirat. Dan yang kedua apa? Yaitu hidayatun fis sirat. Petunjuk di dalam jalan itu sendiri. Petunjuk di dalam Islam. Maka doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa maksudnya? Kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk terhadap cabang-cabang keislaman yang ada. Kan gitu, Baik dari sisi tauhidnya, dari sisi ibadahnya, muamalahnya, itu perlu apa? Kita masuk dalam Islam. Nah, itu ya. Jadi ini makna wajibnya kita berislam. Ada 2, bisa maknanya adalah wajib masuk Islam bagi orang non-muslim, atau wajibnya kita kembali kepada syariat Islam bagi orang-orang yang sudah Islam. Nah, ada pun dalil yang dinukilkan penulis kitab, beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, dan barang siapa yang mencari, meluk selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan, Allah mengatakan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah Allah terima.
Ya, apapun agama mereka. Ya, maka para ulama ketika menyebutkan makna barang siapa yang mencari selain Islam, ini ada dua. Bisa maknanya menjadikan selain Islam sebagai agama. Ya, dia memeluk Yahudi, Nasrani, Majusi misalkan, Konghucu dan sebagainya. Maka apa? Orang-orang seperti ini diancam Nabi SAW. Ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun aw nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi, demi Allah, ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, tidak seorang pun yang mendengar tentang aku, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan pasti dia termasuk penghuni neraka. Ini apa? Ini menunjukkan tentang wajibnya seorang masuk ke dalam Islam. Jadi masuk Islam itu bukan pilihan, boleh ini boleh itu, tidak. Ini adalah kewajiban. Siapa yang tidak mau memeluk Islam sebagai agama, tidak akan berguna sama sekali. Ya, tidak akan berguna sama sekali. Ini mana yang pertama. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, ini, maka apa? Tidak diterima. Ada pun mana yang kedua, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai apa? Sebagai syariatnya. Maka bagaimana? Ini tidak akan Allah terima. Seorang beramal, orang Islam dia, sudah Islam, tapi apa? Yang dia amalkan, walaupun niatnya ibadah, tidak datang dari syariat Islam. Bagaimana? Tidak Allah terima. Ya, sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, datang dari Aisyah, Rasul mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang membikin muhdats, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada contoh dariku, maka itu tertolak, kata Nabi. Bikin urusan baru. Sekarang bagaimana kalau dia mengatakan, "Pak, saya nggak bikin kok, saya cuma jiplak copy paste orang lain." Berarti saya kan nggak termasuk di situ. Kata siapa? Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah juga. Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan, perhatikan, nggak bikin tapi apa? Mengamalkan, sekedar copy paste suatu amalan yang tidak ada datang dariku, kata Nabi, hal itu pun tertolak. Yang bikin tertolak, yang sekedar mengamalkan tertolak. Ini menunjukkan apa? Wajibnya kita itu yang kedua adalah masuk ke dalam Islam dari sisi kita mengamalkan syariatnya. Ya, dari sisi syariatnya. Ini, jadi orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama. Kalau itu sebagai agama, maka tidak ada manfaat sama sekali. Atau dia menjadikan selain Islam sebagai amalan dia, walaupun dia Islam, tidak diterima. Maka Allah melanjutkan ayatnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka mereka di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Maka kerugian pun ada dua di situ. Ada kerugian yang menyebabkan seorang kekal di neraka. Kapan itu? Yaitu ketika mereka mengambil selain Islam sebagai agama. Apapun agama mereka, Yahudi, Nasrani, sampai dia mati, kata Rasul, dalam keadaan belum memeluk Islam, mesti termasuk penghuni neraka. Kenapa? Sudah sering kita ingatkan di sini bahwa kedudukan Islam, ya, kedudukan Islam ini adalah sebagai hakiman, ya, sebagai hakim penentu terhadap syariat yang sebelumnya. Dengan turunnya Islam ini, Al-Quran ini, terhapus seluruh syariat yang sebelumnya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul berupa kitab itu Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Quran ini sifatnya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan. Perhatikan. Dan wa muhaiminan. Dan Islam ini adalah maknanya hakiman. Kata Ibnu Abbas, mana muhaimin adalah hakiman, yang menghukumi benar ataupun salahnya kitab sebelumnya.
Insya Allah ya. Maka apa yang dikatakan Islam itu benar-benar, yang dibatilkan Islam, dihapuskan Islam, maka terhapus hukumnya di situ. Masya Allah. Maka dengan datangnya Islam ini, Al-Quran ini, Rasul Muhammad diutus, maka seluruh agama sebelumnya bagaimana? Tidak teranggap. Maka siapa yang tidak mau Islam dari sisi yang pertama ini, maka kerugian mereka kekal di dalam neraka pada hari kiamat. Gitu ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam hadis tadi, dan Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang kafir, siapa kafir itu? Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa musyrik itu? Buddha, Hindu, musyrik mereka ya, sesembahan mereka selain Allah. Majusi, musyrik mereka. Apa kata Allah? Walladzina kafaru min ahli wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba. Padahal apa? Mereka punya agama. Cuman apa? Ketika agama yang mereka anut telah Allah hapuskan, nggak ada fungsinya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kerugian yang tidak besar. Kerugian yang kecil. Yaitu apa? Seorang muslim, namun amalan-amalan yang diperbuat itu tidak mencocoki syariat Islam. Bagaimana mereka? Mereka rugi. Cuman apa? Mereka disiksa di dalam neraka. Ya, jika Allah mengendaki dengan kadar dosa yang mereka perbuat. Namun apa? Ujungnya akan masuk ke dalam surga. Ini kalau apa? Kalau orang-orang beriman. Ya, maka apapun maknanya, bahwa seorang yang mereka meninggalkan Islam, baik tidak mau memeluk Islam atau tidak mau mengamalkan Islam, maka yang ada adalah kerugian bagi mereka. Dan ini semua menunjukkan tentang wajibnya kita masuk ke dalam Islam. Ya, wajibnya kita untuk apa? Untuk berislam. Masya Allah itu ya. Maka kesempatan hidup yang cuma sekali ini jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita beragama, tapi apa? Hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar coba-coba. Jangan. Kita sebisa mungkin beragama ini betul di atas dalil, di atas bayyinah, dan di atas ilmu, agar apa yang kita amalkan itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini ayat yang pertama. Ya. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kedua. Itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, di sini para ulama menyebutkan apa makna Islam di sini. Agama di sisi Allah, agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Apa makna agama di sini? Para ulama menyebutkan ada dua. Yang pertama adalah maksudnya adalah Islam dalam artian yang yang umum. Yaitu makna al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ihlihi. Itu ya, ini sudah kita jelaskan dulu. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini adalah Islam dalam artian umum. Seluruh para nabi yang Allah utus, Islam mereka seperti ini. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam punya prinsip Islam yang sama. Maksudnya apa? Seluruh agama di dunia yang ada ini, yang benar adalah Islam. Dalam artian Islam yang umum. Islam yang dianut Nabi Musa pada zamannya, Nabi Nuh pada zamannya, dan Nabi Isa pada zamannya. Kan gitu? Itu Islam. Ini mana yang pertama. Maka ini adalah pendapat yang dinukilkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika beliau menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini, yaitu adalah keadaan orang-orang musyrik yang saat itu mereka saling membanggakan terhadap terhadap orang tua mereka, terhadap nenek moyang mereka. Maka setiap golongan mereka mengatakan la dina illa dinu abaina. Ya. Wa makanu alaih. Tidak ada agama melainkan agama nenek moyang kami. Dan tidak ada amalan melainkan apa yang mereka amalkan.
Ini yel-yelnya siapa? Orang-orang musyrik zaman dahulu. Maka apa? Kemudian Allah mendustakan ucapan mereka dan Allah turunkan ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Itu kata beliau, ini Islam maknanya umum. Ya, Islam yang Allah turunkan itu baik dari umatnya Nabi Nuh dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, yang ini yang diinginkan penulis kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, yaitu apa? Islam dalam artian khusus, yaitu Islam yang diutus Allah utus dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya. Jadi bahwa agama yang Allah ridhoi cuma Islam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana apa? Bahwa Islam ini Allah turunkan, kemudian menghapus seluruh agama yang sebelumnya. Al-Quran turun menghapus seluruh syariat yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu ya. Masya Allah. Ini lagi-lagi apa? Ini wajib memeluk Islam. Karena seorang yang tidak memeluk Islam, maka agama yang dianut tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Masya Allah. Tidak mendapatkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Lagi-lagi menjelaskan kepada kita wajibnya kita berislam. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa qalallahi ta'ala, dan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan tercerai berikan dari jalan Allah. Ini Masya Allah. Ini ayat luar biasa ini. Ya, satu, kita akan akan singkap ayat ini. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Allah menggunakan dengan isim isyarah namanya, kata tunjuk hadza. Coba kalau kita belajar bahasa Arab, kata tunjuk hadza itu apa? Untuk nunjuk sesuatu yang sudah jelas. Hadza, hadihin gitu. Sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, bukan dengan hadza. Hadza itu sudah sesuatu yang tertentu itu. Menunjukkan apa? Bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang sangat terang dan jelas. Tidak ada kesamaran padanya. Sampai Rasul menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasul mengatakan laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha wa la yazihu anha illa halikun. Kata Nabi, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas terang benderang. Ya, di atas kejelasan. Malamnya seperti siangnya. Coba. Malamnya seperti siangnya. Enggak ada gelap dalam Islam itu. Wa la yazihu anha illa halikun, dan tidak ada orang yang menyimpang dari Islam melainkan akan binasa. Terang sekali. Ya, sampai para sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi bil hawa ila qad bayyana lana ilman. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Ya, dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan apa? Rasul telah jelaskan kepada kami urusan ilmu tentang masalah burung tadi. Saking apa lengkapnya yang diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Ini sifat syariat Islam itu jelas. Ustaz, kok kita masih banyak bingung? Kenapa? Kita kurang mempelajarinya. Kan di situ saja. Islam sudah jelas sekali syariatnya itu. Cuman apa? Lah, itu karena apa? Kurangnya, maksimalnya kita di dalam mempelajarinya. Ini yang pertama. Wa anna hada. Ya, Islam jelas syariatnya. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan sirati, inilah jalanku. Allah ketika menyebutkan tentang jalan kebenaran itu dengan isim tunggal, isim mufrad, sirati. Ya. Sabili kan, dalam ayat lain kul hadhihi sabili kan gitu. Sabil dengan sirat itu sama maknanya. Ini adalah jalanku dengan kata tunggal. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu cuma satu.
Ya, sebagaimana ini ditegaskan lagi dengan hadis Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, apa kata beliau? Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Suatu ketika Rasul bikin garis dengan tangan beliau di pasir. Selesai bikin garis, beliau mengatakan, hada sabilullahi mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimali. Kemudian Rasul memberikan jalan yang banyak kanan dan kirinya. Dan beliau mengatakan, wahadihi subul. Perhatikan, wahadihi subul. Dan tidaklah jalan-jalan ini, perhatikan. Tadi yang pertama, ketika jalan lurus, Rasul mengatakan, hada sabilullah. Isi mufrad, sin tunggal. Ini jalan Allah yang lurus, cuma satu. Kemudian apa? Ketika bikin jalan yang banyak, Rasul mengatakan, wahadihi subul. Dan tidaklah jalan-jalan, subul itu jamak. Ya, dan tidaklah jalan-jalan ini illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih, melainkan di situ ada setan yang ngajak kepadanya. Apa maknanya? Jalan kebenaran cuma satu, jalan kebatilan banyak, dan penyeru kebatilan juga banyak. Masya Allah. Kenapa? Rasul mengatakan illa wa alaihi syaitan. Syaitan di situ adalah nakirah. Ya, dalam konteks apa? Nafi, umum maksudnya. Maksudnya apa? Bahwa yang ngajak kepada kebatilan itu ada dua. Setan, umum setan. Setan manusia dan setan jin. Ikut andil di situ. Coba ini. Kita meniti jalan kebenaran itu. Yang menggoda, yang menyesatkan kita dari dua. Ada setan beneran dari kalangan jin. Ada setan dalam bentuk manusia, kepalanya hitam. Kan gitu. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Kita jangan pernah merasa aman. Kita jangan pernah merasa aman ketika menempuh jalan ini. Kenapa? Sangat terjal jalan itu. Banyak sekali gangguan dan godaan. Perhatikan ya, wa anna hada sirati. Ini jalanku mustaqimah, yang lurus. Perhatikan. Maka apa kata Allah? Fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Jalan apa maksudnya di situ? Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan bahwa beliau menafsirkan fussira fi hadhil ayat bi annahu sunnah. Bahwa beliau menafsirkan ayat ini yang dimaksudkan jalan yang lurus ini adalah apa? As-sunnah. Wa annahul islam wa sunnah. Yaitu dia maksudkan adalah Islam dan sunnah itu sendiri. Masya Allah. Jadi artinya apa? Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Jalan apa? Islam. Jalan sunnah itu. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Jalannya banyak, kanan kiri banyak yang sesat itu ya. Apa wasiat Allah? Jangan pernah kalian ikuti jalan-jalan itu. Apa mana jalan di situ? Kita lihat. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabir. Mujahid bin Jabir ini adalah murid seniornya Abdullah ibn Abbas. Ya, yang apa namanya? Kata Sufyan ibn Uyainah belum mengatakan, idza ja'at tafsir an Mujahid fahasbuk. Kalau ada tafsiran dari Mujahid sudah cukup. Kenapa? Saking kuatnya penafsiran beliau ini. Mujahid bin Jabir ketika menafsirkan apa makna subul di sini, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, yang kanan kiri yang banyak itu. Beliau mengatakan as-subul al-bid'ah wa syubhat. Kebid'ahan dan syubhat, kerancuan dalam beragama. Ini siapa yang menafsirkan? Yang menafsirkan muridnya sahabat. Muridnya Ibnu Abbas yang namanya Mujahid, dan beliau seorang tabi'in. Masya Allah. Menafsirkan jalan itu apa? Kebid'ahan dan syubhat. Ini menunjukkan apa? Bahwa jangan kalian mengikuti kebid'ahan tadi. Yang jika itu diikuti, Allah mengatakan apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Oh, ternyata ini biangnya. Kenapa terjadi perpecahan, perselisihan, perpecahan ini? Kebid'ahan yang ada. Ini ayat ini, perhatikan ya. Maka di mana kalau kebid'ahan sudah muncul, perpecahan di mana-mana. Kita lihat coba di zaman para sahabat, tidak ada terjadi perpecahan. Khilaf ada, cuman minim sekali. Kan gitu. Khilaf terjadi ketika kembali kepada dalil, kepada Al-Quran Sunnah, selesai urusan. Bahkan khilafnya mereka dalam urusan pemerintahan, dalam urusan nyawa sekalipun, mereka bisa bersatu dengan apa? Dengan dalil. Ada satu kisah yang luar biasa ya. Ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka kaum muslimin khilaf di situ. Sebagian orang mereka berpandangan bahwa Hasan bin Ali, putranya Ali ini, yang lebih berhak
menggantikan bapaknya untuk menjadi khalifah. Dibaiat. Di sisi lain, ya orang-orang yang ada di Syam, Muslim di Syam, mereka lebih memilih membaiat kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena memang dulu sebelum masa Ali menjabat, Muawiyah ini sebagai gubernur Syam saat itu. Cuman ketika Ali menjabat, ini diberhentikan. Nah gitu ya, reshuffle kalau bahasa kita itu. Maka orang-orang ini yang sudah terlanjur senang dengan Muawiyah, akhirnya apa? Mereka mengangkat Muawiyah dan dinobatkan di baiat sebagai khalifah. Maka terjadi dualisme kepemimpinan saat itu. Kupunya Hasan bin Ali besar, banyak para sahabat, kupunya Muawiyah pun demikian. Maka tidak terelakkan, ya, permusuhan pun ada. Sampai saat itu kemudian mereka sudah siap untuk berperang. Muslim, sahabat, sama-sama menghunuskan pedangnya, sama untuk apa? Menggempur sesama mukminin, luar biasa. Tapi apa? Ada sahabat yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah ini, beliau mendatangi Hasan bin Ali dan mengatakan, ya Hasan, mahlan, tenang dulu, jangan berperang dulu. Kenapa? Aku pernah mendengarkan kakekmu bersabda. Siapa? Rasulullah. Ketika dulu kamu masih kecil. Kata Hasan apa? Yang kakekku bicarakan saat itu. Kakekmu pernah mengatakan, inna hada ibni sayyidun la'allallaha ayyuh la'allallaha, ya, ini adalah putraku, ya. Dia adalah seorang pemimpin. Yang dia ini akan apa? Akan mempersatukan, ya, ala taifataini azimaini minal mu'minin. Yang dia ini akan mempersatukan, ya, dua kelompok besar dari kalangan kaum mukminin. Perhatikan, ini ucapan Nabi yang mungkin saat itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi ketika ucapan Nabi diterapkan pada tempatnya, luar biasa. Ternyata menjadikan Hasan bin Ali berpikir, dan kemudian beliau melakukan rapat darurat saat itu. Dikumpulkan pembesar, pendukung beliau. Apa kesimpulannya? Hasan bin Ali mengalah, kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya apa? Pedang kaum muslim yang sudah dihuluskan, masukkan kembali pedangnya. Dan saat itu yang tadinya mau berperang, mereka saling rangkul-rangkulan, saling memaafkan. Maka apa? Para ahli sejarah mengatakan tahun itu dikatakan sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah kejadian itu, 30 tahun berikutnya, negeri kaum muslimin dalam keadaan aman, tentram, ya, dan tidak ada yang namanya pertempuran di situ. 30 tahun. Coba, dengan satu hadis Nabi, dengan ucapan Nabi yang pada saatnya itu kurang dihiraukan. Tapi Masya Allah, ketika ucapan Nabi diterapkan pada tempat, luar biasa. Bisa merubah keadaan dunia berpuluh-puluh tahun. Ya, terselamatkan jiwa, sekian banyak jiwa. Luar biasa itu, ya. Nah ini kenapa? Ketika di kalangan mereka ini belum terjadi kebid'ahan. Tapi kapan terjadi kebid'ahan, luar biasa. Ya, maka perpecahan akan terjadi di mana-mana. Ya, perpecahan terjadi di mana-mana. Maka Masya Allah, ya. Maka Allah mewasiatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah yang pertama, pegang tali agama Allah. Apa hablullah itu? Islam, sunnah Nabi. Pokoknya kalau sunnah dipegang, insya Allah persatuan akan tercapai. Tapi kapan sunnah ditinggalkan, maka yang terjadi adalah apa? Perpecahan di mana-mana. Ini Masya Allah, ini ayat yang ketiga. Perhatikan ya, ini ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana wajibnya kita itu mengikuti dan masuk ke dalam Islam. Kalau kita sudah Islam berarti apa? Ikuti sunnah Nabi. Ya, ikuti sunnah Nabi. Dan kita jadikan sunnah Nabi itu sebagai apa? Sebagai tujuan hidup kita di situ. Mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jauhi jauh-jauhnya dari apa? Dari kebid'ahan. Ya, nah maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Bahwa masuk ke dalam Islam itu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa masuk ke dalam Islam itu dengan cara apa? Dengan cara kita meninggalkan segala jalan, segala agama dan segala kebid'ahan dan syubhat-syubhat.
Itu termasuk apa? Cara kita masuk dalam Islam. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Islam itu jalannya cuma satu. Jalan kebenaran cuma satu. Dan tidak berbilang. Ustaz, kan kata orang banyak jalan menuju Roma. Kejauhan Roma. Banyak jalan menuju mana? Kimbal. Nah, gitu ya. Kalau Roma kejauhan, kita ke Kimbal bisa berbagai macam jalan itu. Ya kan gitu. Kita analoginya jangan seperti itu. Ya, itu urusan dunia, kita berbicara urusan agama gitu. Rasul mengatakan apa? Dalam hadisnya itu, ketika menggambarkan jalan kebenaran cuma satu. Maka seorang yang berakal, ya, maka dia akan mencari jalan yang satu itu. Ini jalan yang mana ini? Dan kita nggak usah mikirkan ini yang 20, yang banyak itu jalan apa, nggak perlu. Jangan-jangan kita, lah nyicip dulu kanan kiri yang banyak. Sampai mati belum tahu jalan yang benar kemana itu. Kan gitu. Maka kewajiban kita itu adalah ikut jalan yang satu itu. Cari betul-betul. Maka dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa umat Islam ini wasataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan umat Islam ini mereka akan terpecah menjadi 73. Semua di neraka kecuali satu. Siapa mereka itu? Rasul mengatakan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, Rasul merinci, apa itu jamaah? Itu Rasul mengatakan ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengamalkan seperti yang aku amalkan pada hari ini dan para sahabatku. Itu. Jalan yang satu itu. Rasul tidak menyebutkan lebih itu. Melainkan apa? Rasul sebutkan jalan itu adalah jalan yang aku amalkan dan para sahabat. Coba Rasul membawa jalan beliau dan para sahabatnya. Sudah. Yang penting kita beragama, kemudian kita tahu dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi, dan itu yang dipahami, diamalkan sahabat, tempuh jalan itu. Ya, tempuh jalan itu. Sudah beres. Ya. Dan gak usah milih apa, cari jalan yang lain. Sudah. Makanya kita itu kalau beragama jangan, itu pendapat siapa. Keliru. Kalau kita sudah tahu ayatnya hari ini, ikuti saja. Dulu di zaman Abdullah bin Abbas, ya, ketika Abdullah bin Abbas menerangkan tentang suatu masalah, ya, ternyata ada orang mengatakan, tapi kan Abu Bakar kayak gini pendapatnya, tapi kan Umar seperti ini pendapatnya. Perhatikan. Maka Abdullah bin Abbas mengingkari. Dan beliau mengatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratu minas sama, aqulu qala Allah qala Rasulullah wa taquluna qala Umar qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, ya, saya khawatir akan turun kepada kalian hujan batu. Kapan? Ketika aku mengatakan Allah berfirman demikian, Rasul bersabda demikian, tapi justru kalian mengatakan tapi kan Abu Bakar, tapi kan Umar. Perhatikan kekhawatiran Ibnu Abbas ketika apa? Ada orang menolak ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan orang paling mulia, Abu Bakar dan Umar. Nah sekarang bagaimana? Kalau ucapan Allah, ucapan Rasulnya dibenturkan dengan ucapan manusia biasa. Kan gitu, itu nggak layak seperti itu. Itu bukan agama yang benar seperti itu. Tapi seorang muslim itu, dia tunduk pada dalil. Gitu ya. Kenapa? Rasul hanya memberikan dua catatan agar kita itu lurus dan tidak tersesat. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, apa namanya? Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian syai'aini. In tamassattum bihima lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah sunnah. Kitab Allah dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul. Udah itu saja. Ya, yang lain tidak ada jaminan. Yang lain tidak ada jaminan. Masya Allah ini ya. Ini kita selesai menjelaskan berapa? 3 ayat, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala untuk beberapa hadis akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.